Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleh yang ada di rumah? Kembali berjumpa dengan Bapak Syaiful untuk belajar pendidikan agama Islam kelas 5. Sebelum pembelajaran kita mulai, kembali Bapak ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Gunakan masker apabila keluar rumah, sering-sering cuci tangan pakai sabun, jauhi kerumunan, dan apabila berada di luar rumah, usahakan jaga jarak dengan yang lain. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini. Tengadahkan tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, materi kita pada hari ini melanjutkan pembelajaran kita minggu sebelumnya, yaitu masih pada pelajaran kelima, Rasul Allah idolaku. Nah, kisah selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Oke anak-anak, nah tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama meyakini kebenaran kisah-kisah Nabi Allah, diantaranya yang 5 yang kita pelajari. Yang kedua, menunjukkan sifat berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, serta peduli kepada lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, memahami cerita yang akan kita pelajari. Dan yang terakhir, kita juga akan nantinya mampu menceritakan kembali bagaimana perjuangan Nabi dan Rasul Allah yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah anak-anak, untuk pendahuluan materi kita pada hari ini seperti biasa akan Bapak tampilkan sebuah video, yang mana dalam video tersebut ada cerita tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Mari kita saksikan bersama-sama. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang raja yang menguasai bangsa manusia, jin, dan hewan. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mengambil keputusan. Ia juga sering menemani ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara perselisihan di dalam masyarakat. Setelah dewasa, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya. Lalu ia pergi meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud untuk membantu beliau mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus itu. Ternyata burung hudhud yang dipanggil Nabi Sulaiman tidak berada di antara kawanan burung yang selalu berada di tempat yang senantiasa melakukan tugas dan perintah dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi marah bila burung hudhud itu datang tanpa alasan yang cukup jelas. Burung hudhud termasuk jenis burung pemakan serangga. Ia mempunyai paruh yang panjang, berjambul di bagian kepala, berekor panjang, dan berbulu indah beraneka warna. Ia hidup dengan membuat sarang atau lubang pada pohon-pohon kayu yang telah mati. Tak lama kemudian burung hudhud datang dan ia hinggap di tangan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala karena ia merasa ketakutan. Ia berkata, "Aku telah melakukan penerbangan serta pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri bernama Saba yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku juga melihat ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata yang berkilauan.
Ratu dan rakyatnya itu tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepada Allah, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepada matahari di kala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh iblis dari jalan yang lurus dan benar, kata burung hudhud. Nabi Sulaiman menjawab, "Baiklah, kali ini aku ampuni kesalahanmu, karena berita yang engkau bawakan ini aku anggap penting untuk diperhatikan. Aku akan menulis sebuah surat, dan bawakanlah surat ini ke negeri Sabah, tempat istana ratu yang engkau maksud. Kemudian kembalilah secepatnya, sambil aku menanti perkembangan selanjutnya, bagaimana jawaban dari Ratu Sabah atas suratku ini." Burung hudhud terbang kembali menuju negeri Sabah, dan setibanya di atas istana kerajaan, burung hudhud melemparkan surat dari Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk di atas tahtanya yang megah. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di hadapan wajahnya. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya agar tidak menyembah matahari dan berserah diri kepada Allah. Kemudian Ratu Balqis mengadakan perkumpulan dengan para penasihatnya untuk membahas isi surat dari Nabi Sulaiman. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan burung hudhud. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman bertemu dengan Ratu Balqis dari negeri Sabah. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Nah, baiklah anak-anak. Setelah menonton video tadi, kita akan istirahat sejenak ya. Pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Syaiful. Kita lanjutkan materinya. Bagaimana video yang kalian tonton di awal tadi? Menarik bukan? Tentang kisah keteladanan Nabi Allah Sulaiman alaihi wasallam dengan tentara beliau yaitu burung hudhud. Nah, anak-anak, sebelum Bapak ceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam, terlebih dahulu akan Bapak sampaikan tentang sifat wajib bagi rasul. Seorang rasul wajib diantaranya ada memiliki 4 sifat yang dimiliki oleh mereka. Apa sifatnya? Yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Nah, lawan dari sifat 4 tersebut yaitu sifat kizib, khianat, khitman, dan baladah. Sifat yang pertama, seorang Rasul Allah wajib hukumnya memiliki sifat siddiq. Apa artinya? Siddiq artinya benar, dan mustahil Rasul itu memiliki sifat kizib, artinya mereka suka bohong. Mustahil. Yang kedua, Rasul itu wajib memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Mustahil seorang Rasul itu memiliki sifat khianat atau tidak bisa dipercaya. Kemudian Nabi dan Rasul juga wajib memiliki sifat tabligh. Peperalat. Wajib seorang Rasul itu memiliki sifat tabligh. Artinya apa? Menyampaikan apa yang Allah berikan yang wajib disampaikan kepada umat manusia. Mustahil Rasul itu memiliki sifat khitman. Artinya apa? Rasul tidak mengkhabarkan apa yang disuruh oleh Allah dikhabarkan kepada umat manusia. Itu mustahil. Dan yang terakhir, Nabi dan Rasul itu pasti fatanah. Apa fatanah? Yaitu mereka itu adalah orang yang diberi oleh Allah anugerah akal yang cerdas, yang pintar. Mustahil bagi mereka, bagi para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang bodoh. Nah, anak-anak bahasa kalian, dari 4 sifat tadi dan sifat wajib tadi dan 4 sifat yang mustahil tadi, mari kita nyanyikan lagunya, semoga kalian hafal. Nah, lagunya coba lihat kalian di layar masing-masing. Lagu sifat wajib bagi Rasul Allah. Sifat yang wajib bagi utusan 4,
mustahil bagi utusan juga 4. Sifat yang wajib bagi utusan 4. Mustahil bagi utusan juga 4. Sidik, benar, amanah, jujur, tablik, menyampaikan, fatanah, cerdas, kizib, bohong, khianat, tidak jujur, khitman, menyembunyikan, baladah, bodoh. Sifat yang wajib bagi utusan 4. Mustahil bagi utusan juga 4. Sifat yang wajib bagi utusan 4. Mustahil bagi utusan juga 4. Nah, gimana? Usahakan dihafal ya lagu ini. Semoga dengan hafal lagu ini kalian dapat menteladani sifat Rasul, diantaranya 4 yang wajib dimiliki oleh para Rasul tersebut. Nah, kita masuk ke bagian B, keteladanan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Coba lihat gambar di layar. Gambar apakah itu? Nah, itu adalah gambar burung hudhud. Gambar burung yang hidup pada mulai zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Burung apa namanya? Burung hudhud. Nah, tahukah kalian kenapa burung ini dinamakan burung hudhud? Ya, benar. Karena memang suara burung ini menyerupai namanya. Hud, 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 hud. Begitulah bunyi burungnya. Makanya burung ini dinamakan dengan burung hudhud. Burung ini memiliki ciri. Yang pertama, ada jambul yang indah di atas kepalanya. Kemudian burung ini adalah burung yang pintar, cerdas, dan mereka suka berpergian terbang kemana-mana. Inilah salah satu tentaranya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Baik anak-anak, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam adalah putranya Nabi Daud alaihissalam. Beliau keturunan ke-14 dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini adalah putranya Nabi Daud alaihissalam. Nabi yang memiliki suara yang baik, yang dianugerahkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah kitab Zabur kepada beliau. Nah, mukjizat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, beliau diberi oleh Allah keistimewaan yang luar biasa, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, karena posisi beliau pada saat itu adalah seorang raja, menyambung tahta ayahanda beliau Nabi Daud alaihissalam. Beliau dapat memerintah manusia, beliau juga dapat memerintah hewan, dan juga beliau dapat memerintah angin. Sampai-sampai juga beliau dapat memerintah jin. Untuk apa? Untuk menjadi pengikut beliau, menolong agama Allah. Angin yang diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dapat bertiup kapan saja beliau mau. Nabi Sulaiman itu apabila beliau ingin berpergian kemana-mana, beliau cukup memerintahkan angin. Dengan sekejap mata Nabi Sulaiman sampai kepada tujuan yang beliau maksud. Dengan kecepatan angin loh anak-anak. Nah, kemudian juga di antara mereka ada jin yang dapat diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka ada yang menyelam ke dasar laut untuk mengambil mutiara yang ada di dasar lautan. Kemudian jin-jin juga ada yang membangun istana yang megah, ada juga yang membangun benteng-benteng yang kuat, serta ada juga jin yang mencari batu-batu mulia untuk dijadikan kerajaan. Ya, untuk mau tahu cerita selanjutnya, pembelajaran kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Syaiful. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, Nabi Allah Sulaiman itu adalah nabi tadi yang dapat memerintah jin. Bukan saja dari segi jin yang kecil-kecil, tetapi bosnya jin atau dikatakan adalah rajanya jin, Ifrit sekalipun.
Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang nakal, setan-setan yang jahat. Nabi Sulaiman mampu mengikat mereka. Mengikat di mana? Terserah Nabi Sulaiman. Ngikat di pohon, ngikatnya di tiang bendera, atau ngikatnya di di pohon beringin, terserah Nabi Sulaiman. Yang penting mereka tidak dapat memperbuat kejahatan pada saat itu, karena Nabi Sulaiman sudah mengikat setan-setan tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui, pada bulan Ramadan semua syaitan dibelenggu oleh Allah. Mungkin kira-kira begitu juga dengan izin Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memborgol atau membelenggu syaitan-syaitan sehingga mereka tidak bisa berbuat kejahatan. Nah, Allah juga memberikan mukjizat berupa apa? Kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam mengerti semua binatang, semua bahasa binatang, maksud Bapak. Bahasa semut, bahasa gajah, bahasa burung, bahasa kupu-kupu, bahasa kecoa dan sebagainya. Semua binatang yang bersuara kedengaran oleh telinga Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Sulaiman alaihissalam paham atas apa yang mereka bicarakan. Subhanallah, luar biasa kan anak-anak? Itulah kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Sulaiman anak-anak Bapak adalah seorang raja yang dapat memerintah jin mencari harta benda di mana saja. Tapi meskipun beliau orang yang kaya, orang yang berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap beliau itu memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong, patuh dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Naml ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Tetap ikuti bacaan Bapak dari rumah kalian masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waritha Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam Quran surah An-Naml ayat 16, kata Allah, dan Nabi Sulaiman alaihissalam telah mewarisi ayah beliau, yaitu siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman maksudnya mewarisi apa? Mewarisi kitab Zabur yang sebelumnya diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi semuanya itu, kekuatan Nabi Sulaiman, kekayaan Nabi Sulaiman, serta kemampuan Nabi Sulaiman untuk mengerti bahasa binatang, itu tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sampai kepada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bukan saja dapat memerintah kepada manusia karena beliau adalah raja, tapi Nabi Sulaiman juga dianugerahkan oleh Allah kekuasaan dapat memerintah angin, dapat memerintah jin, serta mengerti apa itu yang namanya bahasa-bahasa binatang yang ada pada saat itu. Nabi Sulaiman juga mampu mengikat atau memborgol atau membelenggu jin-jin yang setan-setan yang jahat yang ingin mengganggu umat beliau pada saat itu, diikat oleh Nabi Sulaiman sehingga mereka tidak mampu menggoda dan menyakiti atau menghasut umat-umat Nabi Sulaiman pada saat itu. Nah, anak-anak, pelajaran yang dapat kita ketik dari cerita Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah meskipun nantinya kita akan diberi oleh Allah kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi, kekuasaan,
tetapi juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus bisa seperti sifatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu tetap rendah hati, tetap patuh kepada orang tua, tetap patuh kepada guru, dan tetap tunduk terhadap perintah Allah, tetap salat, tetap mengerjakan ibadah, tetap mengaji, dan tidak sombong kepada kawan-kawan yang lain. Nah, tugas terakhir dalam pembelajaran hari ini, kembali buatlah resumen tentang cerita keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam di buku tulis kalian masing-masing, kemudian kumpulkan ke sekolah kepada guru agama kalian masing-masing. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kembali mari yuk kita sama-sama berdoa. Kita tengadahkan tangannya dengan penuh kekhusyuan. Kita minta kepada Allah semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan kita dapat mencontoh akhlaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat bagi kebaikan bagi kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Salah hilap dari Bapak mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.